semuanya, kembali lagi bersama saya Bayu Manggal Sanjaya, mahasiswa PPL 2. Kali ini kita akan melanjutkan materi-materi yang sebelumnya, yaitu bab 7 ya, tentang potensi dan daya tarik wisata. Kita langsung aja ke pembahasannya ya. Oke, yang pertama ada pengertian daya tarik wisata. Setiap tempat yang menarik atau place of interest atau daerah tujuan wisata tentu memiliki kelebihan dan daya tariknya tersendiri. Hal-hal atau sesuatu yang menyebabkan wisatawan datang itu tersebut tentunya ada daya tarik atau atraksi wisata itu juga, atau disebut tourist attraction. Kemudian pengertian atraksi wisata lebih luas maknanya, yaitu mencakup tourist object dan performance. Tourist object adalah tempat para wisatawan dapat melihat objek wisata secara langsung, misalnya gunung, laut, danau, candi, dan monumen. Performance adalah pertunjukan masyarakat di daerah tujuan wisata yang dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat dilihat dan dinikmati wisatawan, misalnya tari-tarian dan upacara adat. Jadi misalnya kita datang ke daerah-daerah seperti Bali, seperti Bali atau daerah-daerah lainnya, Papua dan lain-lain, itu biasanya juga kita bisa menyaksikan acara-acara adat yang ada di daerah tersebut, seperti itu ya. Kita lanjut. Pada prinsipnya, suatu daerah tujuan wisata harus memiliki 4 syarat daya tarik. Atau ada daya pesona sehingga wisatawan akan datang berkunjung. Yang pertama, daya tarik yang pertama biasanya ada sun atau bahasa Inggrisnya matahari, yaitu sinar matahari yang selalu cerah. Kemudian ada pasir, yaitu pasir dan pasir hitam yang indah juga. Sea atau laut, yaitu laut biru yang memukau. Kemudian service atau pelayanan. Nah, keempat ini memang sangat penting dalam wisata ya. Jadi harus adanya matahari, seperti pasir, laut, itu adalah hal-hal yang paling umum dalam tempat-tempat wisata. Terutama yang lebih penting adalah pelayanannya. Jika pelayanannya buruk, tempatnya sebagus apapun ya kesannya akan buruk, seperti itu. Kita lanjut. Dalam Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam. Tentu juga ada hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Pada umumnya, daya tarik suatu daerah tujuan wisata didasarkan pada beberapa aspek. Yang pertama adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, nyaman, aman, indah, dan bersih. Kemudian ada akses untuk mengunjungi objek wisata. Intinya seperti mudah dicapai akses itu ya. Kemudian ada tersedia sarana prasarana penunjang pariwisata. Kemudian ada memiliki ciri khusus atau spesifikasi yang bersifat langka. Kemudian memiliki tujuan wisata alam, budaya, dan buatan manusia. Nah, ini kelima aspek ini juga masuk ke dalam daya tarik daerah tujuan wisata, seperti itu. Kemudian ada berbagai jenis usaha, daya tarik usaha. Jika dikelompokkan, usaha daya tarik wisata terdiri dari 2 jenis berikut. Yang pertama ada ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi keindahan alam yang pastinya ya, yang memang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Seperti itu, ada flora dan fauna. Kemudian ada juga yang memang dibuat oleh manusia, seperti museum, monumen, peninggalan sejarah, dan lain-lain. Kalau yang dari Tuhan sendiri tahu kan, seperti pantai dan pegunungan dan lain-lain. Kemudian kalau hasil karya manusia itu seperti monumen-monumen peninggalan sejarah itu, seperti itu. Seperti tarian-tarian juga termasuk dalam hasil karya manusia. Kemudian menurut Undang-Undang Kepariwisataan, pengusaha objek dan daya tarik wisata dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama ada usaha daya tarik wisata alam. Kemudian di bawahnya ada taman nasional, ada taman wisata, kemudian hutan raya, taman guru, dan lain-lain. Nah, usaha objek dan daya tarik wisata dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ada flora atau tumbuhan ya. Yang A-nya lontar terdapat di Taman Nasional Bali Barat. Kemudian ada lumur merah terdapat di Taman Nasional Gunung Gede. Kemudian ada tumbuhan pemakan serangga, yaitu kantong semar, terdapat di Taman Nasional Gunung Gede, Parango. Di Kalimantan juga sangat banyak ya kantong semar. Kemudian ada bunga bangkai terdapat di hutan raya. Kemudian ada bunga abadi, yaitu bunga Edelweiss yang terdapat di Taman Nasional Gunung Gede.
Ada bunga rafflesia juga. Tahu bunga rafflesia kan? Kalau bahasa yang sering kita umum adalah bunga bangke, seperti itu ya. Tahu kan ya bunga bangke? Nah, kemudian ada fauna hewan. Beberapa jenis fauna yang mempunyai daya tarik tersendiri, antara lain yang pertama ada komodo, terdapat di Taman Nasional Komodo. Kemudian ada badak bercula 1, terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon. Kemudian ada harimau Sumatera, terdapat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ini tempat wisatanya dia. Kalau memang dasar-dasar tempat hewannya ada lagi di daerahnya, kayak komodo itu kan di Papua dan lain-lain. Kemudian ada gajah Sumatera, terdapat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan terakhir ada benteng liar, terdapat di Taman Nasional Baluran. Kemudian ada usaha daya tarik wisata budaya. Ada festival budaya, bisu seni dan kerajinan tangan. Habis itu ada industri ekonomi kreatif. Setelah itu situs arkeologi dan budaya. Kemudian ada peninggalan sejarah seperti candi, keraton, dan prasasti, seperti itu. Yang peninggalan sejarah itu kalau di kita pada umumnya itu seperti Candi Borobudur, seperti itu ya, yang ada di Jogja. Kemudian ada usaha daya tarik wisata minat khusus. Yang A-nya ada pengelolaan agrowisata. Kemudian ada pembangunan dan pengelolaan wisata tirta. Kemudian ada pengelolaan lokasi-lokasi wisata petualangan alam. Kemudian ada pembangunan dan pengelolaan wisata gua. Ada juga pembangunan dan pengelolaan wisata kesehatan. Juga ada pemanfaatan pusat dan tempat budaya serta industri kerajinan. Itu yang termasuk dalam usaha daya tarik wisata minat khusus. Kemudian peluang usaha daya tarik usahanya apa? Peluang usaha daya tarik wisatanya maksudnya ya apa? Ditinjau dari sudut wisata ada beberapa ada 3 hal yang termasuk dalam itu tadi. Yang pertama ada something to see, to do, and to buy. Segala sesuatu yang dapat dilihat, dilakukan, dan dibeli. Kemudian ada segala sesuatu yang memuaskan, dan ada menarik atau memikat untuk dikunjungi, seperti itu. Nah, kemudian secara garis besar, daya tarik wisata dapat dibedakan ke dalam klasifikasi berikut. Yang pertama ada daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan ada daya tarik wisata buatan manusia. Daya tarik wisata alam, contohnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti pantai, pegunungan, dan lain-lain ya. Kemudian ada wisata budaya itu ya seperti peninggalan-peninggalan sejarah-sejarah juga termasuk ke dalam budaya. Juga ada tari-tarian. Kemudian ada daya tarik wisata yang buatan manusia. Banyak juga yang buatan manusia ini seperti tempat-tempat hiburan lain yang dibuat oleh manusia. Tapi yang paling banyak peminatnya itu daya tarik yang alam, karena kalau yang buatan manusia itu dimanapun ada, tapi kalau alam itu jarang ditemukan, hanya ada di tempat-tempat khusus seperti itu. Lanjut. Nah, seperti ini. Kalau alam itu kan ada laut, pantai, danau, gunung, flora, fauna, gua, cagar alam, kawasan lindung. Kalau budaya itu ada adat istiadat lokal, cagar budaya, festival budaya. Kalau di Kalimantan itu seperti Isen Mulang, pernah dengar ya Isen Mulang? Kemudian ada musik tradisional dan modern. Kemudian ada tarian tradisional yang sering kita lihat juga di daerah-daerah Kalimantan Tengah. Nah, yang buatan manusia itu seperti hiburan, ya kan? Hiburan, lawak, habis itu permainan, kemudian pusat-pusat perbelanjaan, pusat kerajinan, sarana dan fasilitas olahraga, taman rekreasi, ada juga cenderamata, museum, bangunan sejarah, dan lain-lain seperti itu. Nah, kembali lagi ada soal latihan yang harus dikerjakan, dan materinya juga sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Mohon adik-adik dipahami juga, untuk ini pun nanti akan keluar mungkin nanti di soal-soal pada saat adik-adik ujian nanti. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap adik-adik bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih, tetap semangat.